صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأمته ووالدينا ووالدكم ومشايخكم خصوصا الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي جميع أصولهم وجميع من تعلق بهم وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahul qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur tadkir nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa'ala tamassukin kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala al-huda wa dalalatal khair ibtiga'a mardatillah qurbi shawabih. Qala al-muhaddis rahimahullah nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi sa'iris salihin fid darinil anqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin fi babil mubadarah ilal khairat. Ats-tsalitsu utawi hadis kang nomor 3 iku an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir Kola tanglet sapa rajulun wong lanang. Kola tanglet sapa rajulun wong lanang lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad lin Nabi maring Kanjeng Nabi yauma Uhudin ing dalem dina perang Uhud. Yauma Uhudin ing dalem dina perang Uhud. Tanglet ing ara'aita in kutiltu fa aina ana. Ara'aita ana toh ningali sapa jenengan. Ara'aita ana toh ningali sapa jenengan. In kutiltu lamun den sedoaken sapa ingsun. In kutiltu lamun den sedoaken sapa ingsun. Fa aina maka ing ngendi ana utawi ingsun. Fa aina mongko ing ngendi ana utawi ingsun. Kala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Kala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Fil jannati iku ing dalem swarga. Fil jannati ai anta fil jannah. Takdirane anta utawi sira iku fil jannati ing dalem swarga. Fa'alqa mongko nguncalake sapa iku mau rajul. Fa'alqa mongko nguncalake sapa iku rajul tamarotin ing pira-pira kurma. Tamarotin ing pira-pira kurma. Kunna kang ana apa tamarot. Kunna kang ana apa tamarot iku fiyatihi ing dalem astane rajul. Iku fiyatihi ing dalem astane rajul. Thumma qatala nuli perang. Thumma qatala
nuli perang sapa rajul hatta kutila hingga sedo sapa rajul, hatta kutila hingga sedo sapa rajul. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, suatu saat dikisahkan ada seorang pemuda sahabat niku tangkel kekalih Kanjeng Nabi yang dalam wayah perang Uhud. Engkang tanglet ara'aita in kutilta fa aina ana. Maka pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, menurut pendapat jenengan kira-kira bagaimana ketika saya ikut perang kemudian saya meninggal dunia ketika perang. Fa aina ana, maka kira-kira letak saya di mana ya Rasulullah ketika saya meninggal dalam keadaan tersebut. Qala, maka Kanjeng Nabi menjawab, fil jannah. Ketika engkau mati ya, perang, jihad, kemudian engkau mati syahid fi sabilillah, engkau perang karena Allah, maka ketika engkau meninggal letakmu adalah di dalam surga, engkau akan masuk surga. Maka saking bahagianya mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah, maka orang tersebut di waktu itu sedang memegang kurma. Itu refleks kurmanya dilempar. Ya, refleks kurmanya dilempar, menyegerakan dirinya untuk siap-siap ikut perang. Dan akhirnya ikut perang hingga meninggal dunia di peperangan tersebut. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang yang berkulit hitam. Seseorang yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni rajulun aswadul laun. Saya ini orang yang kulit hitam, berkulit hitam. Muntatinur ruh rih lama lali. Dan saya ini orang yang punya bau badan yang tidak sedap. Ya, kulitnya hitam, kemudian ambune apek, ya. Kemudian tidak punya harta, miskin. Ya. Sudah dia ini kalau zaman Rasulullah dulu, orang kalau kulit hitam itu identik budak. Ya, identik budak. Halo. Tes. Satu. Mati tadi. Jadi dengar ya. Di zaman Rasulullah dulu itu kalau ada orang kulitnya hitam, itu rata-rata mereka budak, ya, hamba sahaya. Sebagaimana sahabat Bilal kita ketahui juga asal mulanya budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Nah ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orangnya hitam, punya penyakit badan saya bau, ya. Kemudian saya orang yang miskin, nggak punya harta. Maka berkata, ya Rasulullah, fa in ana qataltu haula, maka ya Rasulullah, bagaimana ketika saya ikut perang bersama engkau memerangi musuh-musuh Allah hingga saya terbunuh, maka di mana letak saya? Maka ketika saya meninggal di mana letak saya? Maka Rasulullah menjawab, letakmu nanti fil jannah, yaitu di surga. Faqatala hatta qutil, maka hingga akhirnya perang, ya, perang hingga akhirnya terbunuh. Maka hadirin, dulu orang itu ketika dia akan melakukan sebuah kebaikan,
Mereka selalu minta bisyarat, selalu minta kabar gembira dulu sama Rasulullah. Kira-kira apakah yang saya kerjakan ini nanti saya akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, ya. Karena mereka tidak ada yang mereka cari kecuali kenikmatan akhirat. Beda dengan kita. Kita ini dibuat seakan-akan lupa dengan kehidupan akhirat. Yang kita ini dibuat seakan-akan kita ini hidup di dunia selamanya. Ya, dari Dari kenikmatan harta dan sebagainya, pangkat. Kita ini dibuat lupa bahwasanya itu semua sementara. Dan kenikmatan yang kekal adalah kenikmatan setelah dunia ini hilang atau setelah kematian. Ya, nikmat kubur itu mulai kekal di situ. Kalau orang itu di dunia dia orang yang baik, maka di kubur pasti dia diberikan nikmat. Terus kalau sudah dikubur dia diberikan nikmat, pasti sampai nanti ke surga jalannya mudah. Di mahsyar mudah, di hisab mudah, sampai masuk surga mudah. Tapi kalau orang itu dia di dunia sudah perilakunya tidak baik, ya, sikapnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, kemudian tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka bagaimana? Ketika dia meninggal, Allah akan berikan dampak dari sikap dia di dunia. Enggak baik, maka dikubur dia akan merasakan siksa, siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mahsyar Allah akan berikan cobaan lagi yang lebih berat. Yang mana dikatakan orang nanti ketika di mahsyar itu akan tenggelam dengan air keringatnya sendiri sampai-sampai. Ya, semakin banyak dosanya, maka akan semakin dia tenggelam dalam keringatnya. Belum lagi nanti di hari hisab, semakin lama dia dihisab hingga akhirnya tidak akan mendapatkan rahmat Allah, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman dulu orang itu selalu minta petunjuk sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya seperti ini apa yang kira-kira akan saya dapatkan? Karena yang mereka harapkan itu satu. Mereka para sahabat itu cuma berharap agar bisa berkumpul dengan Rasulullah di akhirat. Karena mereka sudah merasakan nikmat. Ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah, susah itu menjadi mudah. Ya. Musibah yang mereka rasakan itu seakan-akan ringan. Dengan syarat apa? Ada Rasulullah bersama mereka. Bahkan suatu saat ada seorang sahabat. Ini bapaknya, suaminya, kemudian anaknya ikut perang semua. Dan tiga-tiganya meninggal di dalam peperangan. Maka ketika para sahabat pulang, wanita ini menunggu. Ya. Ketika sahabat rombongan pertama pulang dari perang, menyampaikan kabar bahwasanya jenengan punya bapak jenengan sampun sedo. Kemudian sahabiyah tersebut bertanya, terima kasih atas kabarnya. Akan tetapi di mana Rasulullah? Ya, di mana Rasulullah? Saya ingin melihat Rasulullah. Maka gerombolan pertama jawab, Rasulullah masih di belakang. Kemudian gerombolan kedua datang lagi membawa kabar. Ya, membawa kabar bahwasanya engkau punya suami meninggal di medan perang. Maka dijawab lagi, terima kasih atas kabarnya, beritanya. Akan tetapi aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Saya ingin melihat Rasulullah. Oh, Rasulullah masih di belakang. Datang lagi dari gelombang yang ketiga, membawa kabar bahwasanya engkau punya anak laki-laki meninggal fisabilillah. Masih dijawab terima kasih banyak. Akan tetapi aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Maka Rasulullah ketika melihat daripada sahabiyah tersebut, Rasulullah bertanya, ya, wahai sahabiyah, engkau punya abah meninggal, engkau punya suami meninggal, engkau punya anak laki-laki meninggal, maka bagaimana bisa engkau seperti ini? Maka menjawab, ya Rasulullah, segala musibah yang ada di muka bumi ini, asalkan engkau masih ada bersama kami,
semua itu mudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka semua musibah itu menjadi mudah. Asalkan apa kuncinya? Kami bersamamu. Kami dapat melihatmu, melihat senyumanmu, dapat mendengarkan nasihat-nasihat darimu. Segala musibah menjadi mudah. Bahkan dikatakan ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, itu ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan tampakkan bahwasanya orang ketika dalam keadaan sakaratul maut itu rasa sakitnya luar biasa. Ya, rasa sakitnya luar biasa. Mulai ketika ditarik dari kaki naik terus ke lutut, itu rasa sakitnya luar biasa. Maka para ulama termasuk dari doa yang seringkali diucapkan, diminta, yaitu berharap ketika sakaratul maut meminta kepada Allah agar menghadirkan wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan memandang wajah Nabi Muhammad, rasa sakit sakaratul maut tersebut hilang, kalah. Karena apa? Indahnya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika suatu saat Sayyidina Ja'far As-Siddiq, saudara daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika suatu saat pulang ke kota Madinah di malam hari, dan ketika masuk ke kota Madinah dalam keadaan purnama. Bisa dikatakan bulan purnama itu bulan yang indah. Ketika melihat bulan purnama, kemudian melihat ada cahaya yang lebih indah dari bulan purnama tersebut. Ternyata setelah dilihat di bawah bulan purnama tersebut ada purnama, yaitu apa? Melihat wajah Nabi Muhammad SAW yang mana sinarnya itu mengalahkan indahnya bulan purnama. Itu Sayyidina Ja'far As-Siddiq sampai beliau tersihir dengan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, semoga kita semua ditakdirkan dapat bertemu dengan Rasulullah, dapat memandang wajah Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, bisa melanjutkan dakwah Rasulullah. Amin ya rabbal. Maka hadirin yang dirahmati Allah, cintai Rasulullah sekuat mungkin, ya. Cintai Rasulullah sekuat mungkin. Jaga perasaan Rasulullah dengan cara apa? Hormati keturunannya, ya. Cintai keturunannya, cintai orang-orang yang melanjutkan dakwahnya, para ulama. Jaga mereka, cintai mereka, maka kita akan mendapatkan cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4 iku an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking sahabat Abi Hurairah, qol jaa rajul, jaa teka sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendika sapa iku mau rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ayyu sadaqati a'dham ajra. Ayyu sadaqati utawi endi-endine sedekah. Ayyu sadaqati utawi endi-endine sedekah iku a'dhamu luweh ageng. Iku a'dhamu luweh ageng opone ajron ganjarane. Opone ajron ganjarane. Kala mongkon dawuh sinten Kanjeng Rasul, anta saddaqa ento sedekah sapa sira. Anta sedekah ento sedekah sapa sira. Wa anta lan utawi sira iku sahihun. Wa anta lan utawi hale sira
iku sahihun waras. Wa anta lan utawi hale sira iku sahihun waras. Syahihun kang medhit, syahihun kang medhit, tahsya kang wedi sapa sira, tahsya kang wedi sapa sira, al faqra ing kere, al faqra ing kere. Wa ta'mululan angan-angan, wa ta'mululan angan-angan sapa sira al gina ing sugih. Wa ta'mululan angan-angan sapa sira al gina ing sugih. Wala tumhilan aja nunda, wala tumhilan aja nunda sapa sira ing sedekah. Wala tumhilan aja nunda-nunda sapa sira ing sedekah. Hatta idza balagat, hingga ing dalem nalikane tumekan. Hatta idza balagat, hingga ing dalem nalikane tumekan apa ruh. Hatta idza balagat, hingga ing dalem nalikane tumekan apa ruh al hulquma ing kerongkongan, al hulquma ing kerongkongan. Kulta moko ngendika sapa sira, kulta moko ngendika sapa sira, li fulanin iku kedue fulan, kada utawi kaya ngono. Li fulanin iku kedue wong, kada utawi sakmono. Wali fulanin nan iku kedue wong, kada utawi sakmono. Waqad kana lan teman-teman ana iku li fulanin kedue wong apa kada sakmono. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang mana dikisahkan datang seseorang kepada Kanjeng Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran, wahai Kanjeng Nabi, sedekah seperti apa yang memiliki ganjaran yang besar? Sedekah seperti apa yang memiliki ganjaran yang begitu besar? Maka Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekahlah engkau, kata Rasulullah, yang mana kamu dalam keadaan sehat. Sedekah dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan punya sifat pelit. Sehat, ya, lawan katanya apa? Sakit. Kemudian sedekah dalam orang tersebut punya sifat pelit. Itu afdal kalau dia bersedekah. Ya, punya harta tapi pelit. Lah itu ketika dia bersedekah maka afdal. Wa tahsyal faqr, dalam keadaan takut miskin. Ya, dalam keadaan takut miskin dan juga punya angan-angan pengen jadi orang kaya. Maka Nabi mengatakan jangan engkau tunda-tunda sedekah tersebut. Walaupun roh itu sudah sampai di tenggorokan, tandanya apa? Dalam keadaan sakaratul maut. Maka ucapkanlah, ya, si fulan berapa, jatahnya berapa diucapkan. Cuma di sini dijelaskan bahwasanya di dalam fikih seseorang tidak, ketika dalam keadaan sakit
ketika dia berwasiat maka tidak sah wasiatnya. Ya. Orang ketika dalam keadaan sakit parah, ya, mau meninggal, itu ketika dia berwasiat, itu wasiatnya tidak sah, sedekahnya tidak sah. Maka yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah ikrar, yaitu memastikan bahwasanya ketika engkau sudah punya janji sama orang, ya, mau ngasih orang tapi belum engkau laksanakan, maka ikrarkanlah kamu sebelum kamu meninggal. Kamu pastikan agar bisa dicatat dan ini bisa segera disalurkan. Ya, jadi ini sebuah ikrar ketika engkau sudah punya janji sama orang, tapi engkau di masa sehat belum sempat engkau lunasi, ya, punya hutang atau punya janji, maka sebelum engkau meninggal harus engkau pastikan siapa saja yang di situ ada engkau punya janji, maka segera dilunasi. Nah, maka Nabi menjelaskan sedekah yang paling bagus itu ketika orang itu dalam keadaan sehat, ya, enggak sakit. Ya, kalau sakit itu sudah apa? Biasa orang sakit ingin sedekah karena pikirannya, wah nanti kalau saya mati ya nyari pahala. Tapi kalau orang dalam keadaan sehat, itu dia lebih utama untuknya bersedekah. Yang kemudian dalam keadaan pelit, kalau orang pelit dia mau mengeluarkan hartanya untuknya bersedekah, tandanya dia melawan hawa nafsunya. Karena orang pada umumnya ketika dalam hatinya itu ada hubbud dunya, cinta terhadap dunia hingga berlebihan, maka bahkan tingkat pelitnya itu bisa sampai pada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Bahkan mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri, yang pakai itu dia mikir. Ini tingkat pelit yang paling parah sampai. Ya, untuk jajan itu mikir. Untuk makan sehari-hari, untuk mengeluarkan hartanya untuk dia makan, orang tersebut itu sampai berpikir, jangan nanti kalau saya butuh. Padahal ini makanan pokok, ya. Dia butuh untuknya menyambung kehidupan makan, itu dia mikir, nggak mau mengeluarkan hartanya. Maka ketika seseorang melawan nafsunya untuknya mengeluarkan hartanya, bersedekah itu adalah paling afdolnya sedekah. Kemudian juga dalam keadaan takut miskin, ya, punya uang pas-pasan. Takutnya kalau nanti ini uangnya saya gunakan untuk sedekah, nanti saya makan apa? Padahal Allah sudah memberikan janji kepada Rasulullah itu, ketika orang ini bersedekah, ya, mengeluarkan hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, maka para malaikat ini mendoakan, ya Allah, semoga segera engkau ganti, engkau lipatkan orang-orang yang mengeluarkan hartanya, ya. Dan juga semoga engkau segera habiskan harta-harta orang-orang yang pelit. Kata malaikat tuh doa setiap hari. Kalau ada orang yang dia suka membantu, ini didoakan, semoga segera Allah ganti, bahkan Allah lipatkan rezekinya. Dan beliau juga mendoakan orang-orang yang pelit, ya Allah, semoga segera engkau habiskan hartanya. Ya, maka kalau kita membantu orang, pasti Allah bakal bantu kita. Dan Allah juga sudah berjanji, barang siapa yang membantu, ya, saudaranya muslim, pasti Allah akan bantu dirinya. Maka jangan takut, jangan takut miskin, jangan takut fakir. Kalau kita punya, kita bantu, insya Allah. Kita keadaan susah, Allah pasti bantu kita. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ta'mul gina, dan punya angan-angan ingin jadi orang kaya. Karena umumnya orang kalau lagi ada angan-angan ingin jadi orang kaya, susah untuk ngeluarin uang. Kepinginnya, wah, alasannya nabung. Ya. Itu cara dia ngeles agar tidak mau mengeluarkan uangnya. Kemudian, ya, kemarin saya dapat amanah dari Gus Faruk itu tentang ada orang bertanya, ya, jadi santri ada yang tanya, kenapa orang kalau baca maulid itu dipotong-potong?
Ya, kenapa kalau baca maulid kok dipotong-potong? Dalam artian setelah asrokol kok kadang langsung doa, ya, kadang kok di acara-acara cuma asrokolan toh, ya, tidak dibaca. Apakah tandanya orang itu kepingin cepat-cepat selesai atau tidak kangen dan rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang saya tahu, sefaham saya, inti dari perkumpulan kita di dalam berzikir, ya, sholawat, tujuannya apa? Ingin mengajak orang duduk bersama dalam sebuah majelis yang baik. Tujuannya apa? Ingin mengajak orang-orang awam yang mana mereka tidak bisa seperti jenengan duduk lama seperti ini, nggak bisa, nggak kerasan duduk yang lama seperti ini kemudian hanya membahas ilmu, mereka nggak kerasan. Maka tujuannya apa? Untuk mengajak orang-orang awam mau duduk dalam sebuah majelis yang baik, yang mana di majelis tersebut mengajak untuknya bersolawat, ya, membaca zikir. Inti dari majelis adalah seperti itu. Karena berharap dengan pembacaan solawat dan zikir tersebut, dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, turun di situ rahmat Allah. Yang mana rahmat tersebut ketika masuk dalam hati seseorang, maka akan menjadikan pribadi seseorang tersebut orang yang taat. Orang yang dalam artian paling tidak walaupun belum hobi beribadah tapi mikir untuk berbuat maksiat. Sebab apa? Rahmat Allah yang turun dikarenakan pembacaan zikir dan sholawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan utamanya. Adapun di dalam pembacaan maulid ada pemotongan. Salah satu alasannya karena mura'atun lil waqt, ya, untuknya meringkas waktu, ya, bukan karena tidak rindu dengan Rasulullah. Kita semua rindu. Bahkan masing-masing orang punya cara untuk mengekspresikan rindunya terhadap Rasulullah. Akan tetapi meringkas itu bukan karena tidak rindu, akan tetapi karena mura'atun lil waqt. Agar orang-orang kampung itu, orang-orang awam, biar besok mau datang lagi. Oh, acara di sana enggak panjang-panjang. Saya nyaman di sana. Diajak dulu untuknya terbiasa hadir. Nanti mereka kalau sudah mulai timbul rasa rindu hadir di majelis-majelis seperti itu, yang afdol setelah itu bagaimana? Dibaca semua, nggak usah dipotong. Sebagaimana ketika membaca Quran, apakah kalau orang sekali duduk baca Qurannya cuma 1 juz tandanya tidak cinta dengan Al-Quran? Saya mau tanya, kira-kira yang santri di sini sekali duduk khatam atau enggak? Apa enggak cinta sama Al-Quran jenengan? Kalau cinta ya sekali duduk khatam, jangan dipotong-potong. Sama. Jadi tanda memotong bukan berarti tanda tidak cinta. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim atau falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang tidak berbicara dengan yang baik, ya, misalnya ngomong dengan kata-kata yang tidak sopan, apakah itu tanda bahwasanya seseorang tersebut tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat? Ya, misalnya dengan ngomong misuh seandainya, saya kaget misuh. Apakah ketika misuh tandanya orang tersebut itu tidak iman dengan Allah dan hari kiamat? Sama sebagaimana seorang ayah. Ketika seorang ayah atau seorang guru berkata, kalau memang kamu santriku, ya, kalau memang kamu santriku, kamu harus taat dengan apa yang aku sampaikan. Suatu saat ketika gurunya nyuruh ngaji, jenengan tidak ngaji, ya, ngumpet di kamar. Apakah tandanya? Ya, ini ketika seorang ayah bilang kalau kamu anakku, kamu harus taat denganku.
Dan suatu saat ketika disuruh ayahnya belajar ngaji, malah ngumpet, malah main, nggak datang ke majelis ilmi. Maka apakah itu tandanya anak tersebut bukan anak dari ayahnya karena nggak taat sama orang tuanya? Enggak. Makna daripada tidak sempurna iman seseorang di situ, makna dari orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia orang yang berbicara baik atau diam. Maknanya ketika dia tidak berbicara baik atau diam, tandanya keimanannya sedang tidak sempurna. Bukan tandanya tidak punya iman, keimanannya sedang lemah. Maka makna hadis ini, ketika seseorang itu keimanannya tinggi, keimanannya sempurna terhadap Allah dan hari kiamat, maka dia akan berbicara dengan bahasa yang baik, dan ketika tidak mampu dia akan memilih untuknya diam. Sama di dalam maulid itu seperti itu. Makna meringkas bukan berarti makna tidak cinta, tapi karena keadaan di zaman ini kita harus bisa mengikuti, ya, mengikuti dalam artian bisa mengetahui. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang yang penting bagaimana agar orang-orang awam mau duduk di majelis yang baik. Ya, ada rasa tertarik hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, agar mau tertarik duduk bersama kita. Masalah waktu pembacaan itu mengikuti keadaan. Yang afdal apa? Dibaca semua afdal. Tapi kalau orang yang cerdas akan melihat keadaan. Keadaannya bagaimana? Patut tidak ketika dipanjang. Kira-kira ketika ini dibaca semua, besok orang-orang kampung datang lagi atau kapok? Lah kalau kapok berarti kita bukannya mengajak mereka baik, malah kita menghentikan mereka dari kebaikan. Maka kalau orang cerdas, dia akan melihat keadaan. Oh, kalau saya baca panjang ini nanti kabur semua, besok tidak mau datang lagi. Maka ya sudah, saya singkat. Apa asrokolanto? Kemudian besok ditambah lagi, ya Robi Soli. Besoknya baru ditambah lagi. Semua itu ada tahapnya. Kecintaan kita tidak bisa disamakan dengan kecintaan mereka. Karena kita belajar, kita mengetahui bagaimana Rasulullah, maka cinta ini masuk. Maka meresap. Ketika cinta ini kuat, kita duduk 2 jam itu kita kuat. Karena apa? Cinta kita kuat. Nah, sedangkan orang-orang di luar sana mereka tidak memiliki kecintaan kuat sebagaimana kita. Maka kita tidak bisa memaksakan menyamakan mereka dengan kita. Ya, maka paham ya di sini. Tandanya meringkas bukan berarti tidak cinta. Tetap kita cinta. Bahkan dengan meringkas kita mengajak mereka yang di luar untuk juga cinta kepada Rasulullah. Karena di luar mungkin kita lupa mereka ini. Ya, kita juga mungkin ketika dalam keadaan main lupa sholawat, lupa istighfar, lupa zikir. Tapi ketika duduk di majelis seperti ini, shollu ala Nabi Muhammad, kita yang lupa dipaksa untuk ingat. Tapi kalau di luar sana, di pasar, di toko, siapa yang mau mengingatkan? Apakah akan ingat? Wah, disibukkan dengan tagihan, disibukkan dengan totalan, disibukkan dengan pengiriman dan sebagainya, hingga akhirnya lupa. Disibukkan dengan masalah keluarga dan banyak hal. Tapi kalau di sini, shollu ala Nabi Muhammad, mau nggak mau ingat. Nah, ini gunanya kita hadir di majelis-majelis seperti ini, ya. Ya, semoga penjelasan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat hati jenengan semua lega, ya. Kalau nanti mungkin masih kurang puas, ya nanti insyaallah disampaikan saja kepada ustaz-ustaz di sini, nanti beliau-beliau akan menjawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ala hati ini ya, wa kulli niyatin shalihah min khairin wal akhirah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun
La ilaha La Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.